Kita masih bersama Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pagi Syarwi Caniago. Mas Pangi, tadi yang pertanyaan saya yang menggantung ini kenapa Erick Thohir masih terkesan malu untuk berbicara soal pencalonan presiden atau cawapres di 2024 nanti? Ya, pertama tentu saja Mbak April, kenapa malu ya orang Indonesia kan nggak senang terlalu ambisius ya, terlalu menampakkan kemauan atau itikat atau keseriusan. Eh, itu terlihat juga ketika Pak Jokowi juga dulu tidak menampakkan keinginan atau kemauan beliau ke publik. Ya. Itu panggung depan yang beliau sangat jaga. Yang saya pikir Pak Erick juga memahami bahasa panggung depan, artinya tentu tidak elok juga beliau masih menteri, makanya apa yang beliau sampaikan tadi ada statement beliau yang menarik bahwa pencitraan yang terbaik adalah kinerja yang beliau lakukan hari ini, dan memang tidak mudah juga beliau mendapat panggung yang begitu besar ya sebagai Menteri BUMN. Itu adalah kepercayaan yang luar biasa dari Pak Jokowi, dan menurut saya ada kemungkinan Pak Jokowi juga punya chemistry dengan Pak Erick Thohir. Jadi Cuma ini, nanti jadi ini tuh bentuk strategi ya Mas Pangi dari Pak Erick Thohir sebenarnya kalau dilihat. Iya, bagaimanapun orang Indonesia, apalagi orang Indonesia kita ketimuran ini memang nggak suka terlalu gerasak gerusuk, terlalu kelihatan panggung depan, ambisinya, dan terkesan harus bisa menahan diri untuk itu. Itu konteksnya menurut saya kenapa masih terkesan malu-malu, padahal hasil surveinya cukup masuk ke papan bawah, papan tengah. Artinya dalam positioning kalau hasil survei Foxpol, kalau posisi racikan elektoral pada preferensi baik adalah tingkat kedikenalan, kedisukaan, dan tingkat keterpilihan, posisi cawapres yang ideal, beliau masuk 4 besar setelah ada, sekarang udah mulai naik 2 besar, misalnya ada Sandiaga Uno, ada Mas Ahaye sebagai ketua umum partai, dan ada Pak Erick Thohir. Tetapi dari klaster ketua umum partai itu memang ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono, tapi dari klaster menteri itu Pak Erick Thohir yang cukup potensial dan kansnya cukup bagus, dan trennya saya lihat juga cukup berkembang dan tumbuh terus. Nah, sementara kalau klaster yang kepala daerah tetap hari ini positioning sebagai capresnya adalah Mas Ganjar, Pak Anies, dan itu adalah klaster kepala daerah. Baik, kalau kita melihat bagaimana latar belakang Pak Erick Thohir ini kan memiliki elektabilitas untuk bersaing dan juga mempunyai finansial yang oke begitu untuk masuk ke pemilu 2024. Kenapa harus malu-malu lagi? Kalau kita lihat contoh Prabowo saja sudah mendeklarasikan untuk mau maju di pemilu 2024 nanti. Beliau bukan tidak percaya diri menurut saya, strong leadership beliau ada, apalagi beliau punya panggung yang cukup besar sebagai Menteri BUMN, beliau bisa mensinergiskan itu semua, bisa memompa popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas beliau. Cuma apa nanti risikonya kalau misalnya beliau terkesan ambisius, gerasak gerusuk itu, kalau misalnya tidak diusung oleh partai politik, kembali yang menentukan partai politik. Garis tangan politisi kita adalah partai politik. Bahkan elektabilitas yang tinggi itu hanya akan menjadi hiasan kalau misalnya partai politik tidak mengusung. Dengan demikian boarding pass menjadi kunci trust di situ, trust building yang dia percaya. Sehingga beliau wajar mengatakan ya elektabilitas tinggi, tapi apa gunanya kalau misalnya tidak diusung oleh partai politik? Maka dengan demikian partai politik menjadi kunci di sini. Nah, beliau adalah non kader dan bukan kader dari partai politik. Itu yang membuat beliau belum terlalu percaya diri. Menurut saya seperti itu. Tapi actionnya di lapangan kalau menurut Mas Pangi sudah terlihat belum sih untuk Erick Thohir ini? Meskipun belum mendeklarasikan ya. Iya, beliau kan artinya punya menurut saya ya keberhasilan seorang incumbent itu atau yang punya jabatan panggung politik seperti menteri, kepala daerah, kemudian yang jabatan lain itu sangat bagus, mereka bisa kampanye politik, artinya kampanyenya sudah lama, artinya untuk mensosialisasikan dirinya pada tingkat dikenal itu sudah cukup bagus ya, tetapi kalau kemudian tingkat kedisukaan, tingkat keterpilihan itu kan tidak hanya bisa sebatas konteksnya tidak hanya sebatas baliho, spanduk yang dipasang di jalan-jalan, tetapi itu beliau tidak bisa menghentikan itu, tetapi ini adalah bagian dari ikhtiar upaya beliau agar dikenal dulu, setelah itu naik pada level nanti disukai. Nah, sebagian yang suka, ada yang kemudian memilih, ada yang tidak memilih. Itu bagian dari racikan elektoral. Tetapi beliau punya modal sebagai Menteri BUMN, dan itu jabatan yang sangat strategis sekali, jabatan yang sangat potensial, dan menurut saya positioning beliau sebagai
Menteri BUMN itu bukan jabatan yang sepele yang dianggap gampang gitu. Itu Mas jabatan Pangi, yang luar biasa. ada PR tidak sih bagi Erick Thohir ini untuk disukai oleh masyarakat Indonesia, dan lebih cocok mana sebenarnya Erick ini mencalonkan sebagai capres atau cawapres? Nah, positioning beliau kalau hasil survei kita masih tetap pada posisi cawapres, belum sebagai capres. Tetapi ini sangat dinamis, fluktuasi politik akan berkembang, cuaca politik bisa saja akan berubah, dan itu tergantung kembali kepada partai politik. Tetapi konteks sekarang, modal elektoral yang beliau miliki, modal sebagai menteri, modal sebagai pejabat publik hari ini itu sudah cukup menjanjikan untuk beliau. Nah, kalau misalnya beliau ingin nanti positioningnya maju sebagai capres, itu juga nanti akan terlihat dari perkembangan tren elektabilitas beliau. Apakah trennya stagnan, apakah trennya terus tumbuh? Tapi saya lihat Pak Erick Thohir termasuk yang punya kans, yang punya calon potensial menurut saya. Saya tidak mau menyebut kuda hitam sebetulnya, tetapi ada peluang beliau untuk bisa masuk sebagai capres maupun cawapres. Tinggal bagaimana beliau meyakinkan partai politik. Itu memang tidak mudah. Ada kecenderungan hari ini, Mbak April, partai politik itu tidak mau merobek tiketnya. Artinya mereka tidak mau memberikan tiket itu kepada tokoh eksternal, tapi banyak dipakai oleh kader sendiri. Karena mengejar total efek tadi, berburu kepada efek ekor jas, yang mereka memahami ada kalender pemilu, ada pemilu serentak. Artinya kader harus maju sebagai capres supaya elektabilitas partai terselamatkan. Nah, sementara perjuangan atau kendala Pak Erick hari ini bagaimana meyakinkan partai politik, bagaimana beliau bisa mendapat boarding pass dari partai politik. Dan saya lihat ada potensi seperti PKB, Pak Erick punya kans. Tetapi kan ada Caimin, Gus Imin yang kemudian juga ada keinginan ambisi untuk menjadi capres. Baik, Mas Pangi, kalau bicara tadi Pak Erick ini lebih cocok dengan siapa? Jika capres lebih cocok dengan siapa atau cawapres lebih cocok dengan siapa, prediksi Anda? Iya, artinya kalau kita lihat misalnya simulasi dari kemarin kita buat arsitektur simulasi 3 calon presiden dan wakil presiden, misalnya Ganjar Erick, kemudian ada Anies Erick dan Prabowo Erick, itu potensi tetap memang sesuai dengan hasil survei saya, Voxpol 1 tahun yang lalu adalah Ganjar Erick. Itu memang bisa kita pahami mungkin segmen pemilihnya lebih bervariasi juga, ada representasi Sumatera dengan Jawa, kemudian satu klaster menteri, satu klaster kepala daerah, kemudian saling mengisi, bagaimana mereka bisa saling mengisi antara figurnya Pak Ganjar itu adalah politik kebangsaan nasionalis menjadi starting point atau menjadi kunci kekuatan beliau, sementara Pak Erick juga ada nasionalis religiusnya. Nah, ini menjadi modal bagi beliau untuk awal. Nah, kalau kemudian sebagai capres itu juga memang bukan pekerjaan yang tidak mungkin, tetapi mungkin saja. Cuma bagaimana kemudian beliau akan berpasangan dengan siapa, tentu itu partai politik tidak apakah mau kemudian memberikan coupling itu kepada semua tokoh eksternal. Nah, itu yang kemudian partai politik kalaupun tidak mengusung sebagai capres, mereka sebagai kandidasi sebagai capres, tentu ada kader partai tersebut yang ingin bisa ditempatkan sebagai cawapres, mungkin bisa dipasangkan atau pasangan dari Pak Erick Thohir. Kecuali Pak Erick Thohirnya mau masuk partai ya, Mas Pangi ya, untuk bergabung. Iya, sebetulnya kalau untuk untuk levelnya pilpres itu memang partai politik menjadi penting sekali. Bagaimanapun kita tidak pernah mengatakan ada presiden yang tidak punya partai politik, itu justru aneh. Tetapi kalau kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies itu kan nggak pernah pakai baju partai, itu artinya masih mahfum. Tapi kalau presiden, calon wakil presiden, menurut saya agak sebuah keniscayaan kalau tidak pakai baju partai. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya berbagi perspektif sore hari ini, Mas Pangi. Sehat selalu, selamat sore. Sore Mbak Aprilia.